Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil hayati wal mamati insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatiz, para kiai, tua-tua tengganai, cerdik pandai. Yang kita muliakan bapak-bapak pengurus Majelis Duha Nasional, mobil khusus Bapak Direktur, Bapak Sekjen. Yang kami muliakan Bapak pengurus Masjid Al-Muttaqin ya. Walaupun tadi belum melaksanakan sholat Jumat, jamaahnya sudah ada untuk sholat 5 waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis duha yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tanggal 19 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab ya. 28 Rajab 1444 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat bisa menambah amal ibadah kita, masih diberikan nikmat kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Alhamdulillah, pengajian majelis duha kita alhamdulillah istiqomah ya, dapat berjalan terus. Kita doakan mudah-mudahan muassis, bapak-bapak yang telah memiliki ide untuk mendirikan majelis duha ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi mereka dan kita semua yang menghadiri. Bapak-bapak, tahun 1998 itu saya dapat kesempatan berangkat ke Jakarta, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai di Jakarta saya mampir jalan-jalan ke Blok M ceritanya. Sampailah datang waktu sholat maghrib. Saya cari-cari, rupanya adalah musola kecil ya. Mungkin ukurannya tidak sampai 1/4 dari masjid kita inilah. Udah ngambil wudhu, saya menuju ke musola itu. Rupanya di musola itu udah penuh jamaah. Orang sedang sholat maghrib. Yang di luar banyak nunggu juga, ngantri juga. Begitu imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak sempat wirid lagi. Kloter yang di belakang tuh langsung komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau tak mau dalam musola kecil tadi keluar semuanya. Wajib keluar. Masuk kloter kedua, rombongan saya salat.
Imam selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kloter ketiga lah qomat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah, keluar lagi, masuk kloter ketiga. Setelah sholat, saya berpikir bapak-bapak, ibu-ibu, Jakarta, kota metropolitan, kota yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan sarana dan fasilitas orang berbuat dosa. Begitu banyak orang-orang yang menjadi pendosa di kota Jakarta tersebut. Ternyata di balik dosa yang banyak dilakukan di Jakarta, masih banyak juga umat Islam yang imannya tebal, yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh. Ini artinya apa, Pak? Artinya, jawabannya, di Jakarta banyak orang berbuat dosa, tapi banyak orang yang beramal soleh, karena orang di Jakarta itu banyak berilmu. Dengan ilmu itulah orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Man aroda, ya, apa namanya itu? Siapa yang menginginkan bahagia kehidupan dunia, maka dengan ilmu, ya. Apa? Man aroda dunia fa alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Ilmu kuncinya. Sekarang terbalik Bapak, saya yakin nanti Islamnya akan kembang dan maju, akan berkembang itu dari kota nanti. Bukan lagi dari desa. Dulu orang nyebut desa itu tempat yang paling damai. Orang menyebut desa itu tempat orang-orang yang soleh dan soleha. Bahkan di kampung beliau ini, saya pernah dapat informasi, cuman katanya kalau ada pemuda keluar dari rumah dan pakai kopiah, bengkak-bengkak kepala kena tangan. Artinya apa? Dianggap orang yang tidak pakai kopiah keluar dari rumah itu dianggap sudah melakukan akhlak tercela. Di seberang ada bapak-bapak, ada ibu masuk ke jamban, salah masuk jamban perempuan, masuk kita laki-laki itu sempit kopiah. Kena tangan. Itu dulu desa. Tapi sekarang desa, Masya Allah, Pak ibu-ibu, ya. Karena orang-orangnya tidak berilmu. Karena orang-orangnya merasa sudah cukup, tidak mau lagi belajar. Akibatnya apa? Di desa itulah tempat maksiat. Di desa itulah sekarang di tempat sarangnya narkoba. Anak-anak desa itulah tahu galau yang namanya ngelem itu. Ya. Ini jadi tantangan bagi kita semua. Saya yakin kebangkitan Islam itu akan muncul nanti di kota, bukan di desa lagi. Desa kita miris sekarang kalau melihat desa. Oleh karena itu mudah-mudahan akan muncul lagi pengajian majelis 2 yang lain di tempat kita ini, yang merupakan tujuannya untuk menambah ilmu kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, pagi ini yang kita laksanakan adalah melaksanakan perintah Allah yang berbunyi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau nak dengar tausiah banyak di HP itu ustadz-ustadz, kiai-kiai kondang yang luar biasa ilmunya. Ya, lebih dari cukup. Tapi pagi hari ini kita melaksanakan firman Allah yang berbunyi wa tawasau bil haq wa tawasau bil. Kita saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam kesabaran. Inilah fungsi kita terus untuk bersilaturahmi di dalam majelis duha ini dan majelis-majelis yang lainnya. Makanya mudah-mudahan di Batanghari ini akan berkembang lagi Pak Direktur, ya dak? Majelis-majelis taklim yang terus, inilah yang akan membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak kita akan terlupakan hal-hal yang mengingatkan kita apa persiapan kita untuk di masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, para satis, para kiai, alim ulama yang kami muliakan.
Pagi hari ini pengajian kita berjudul Hukukul Muslimi. Nah, ya. Hukukul Muslimi itu jamak, hukuk itu jamak dari hak. Itu artinya hak orang Islam. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dari yang lain. Hak kita minta dengan muslim yang lain itu hak kita. Tapi kewajiban kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain. Itu kewajiban. Kadang-kadang kalau kita di negara kita ini sering kita mendengar istilah dahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Aduh, ternyata hak orang-orang Islam yang harus kita penuhi, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun kadang-kadang setiap kewajiban yang sudah kita lakukan tidak mesti harus mendapatkan hak. Tidak mesti. Kita kadang-kadang kan salahkan, wah ini kewajiban aku lah sudah, tinggal hak aku lagi mana nih? Tidak bisa seperti itu. Masalah kewajiban itu yang kita prioritaskan. Masalah hak yang akan kita dapatkan itu bukan urusan kita. Contoh, misalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Itu kewajiban. Masalah hak kita dapat surga atau neraka nanti itu bukan urusan kita. Kalau di dalam aliran, mohon maaf ya, saya bukan mengajarkan ini, sekedar wacana saja. Kalau di kampus itu ada namanya aliran Mu'tazilah. Ada aliran Asy'ariyah. Kalau aliran Mu'tazilah itu dia bilang mukmin pasti masuk surga. Kafir pasti masuk surga. Itu Mu'tazilah toh. Beriman pasti, pakai pasti dia. Pasti masuk surga. Kafir pasti masuk neraka. Kalau itu tidak dilaksanakan oleh Allah, maka Allah tidak adil. Itu kalau aliran Mu'tazilah, Pak, bukan aliran kita. Kalau aliran kita Asy'ariyah, mukmin pasti masuk surga. Bisa jadi masuk neraka. Bisa jadi masuk neraka. Kafir pasti masuk neraka. Bisa jadi masuk surga. Karena kita aliran Asy'ariyah itu hak prerogatifnya di tangan Allah, bukan di tangan kita. Di tangan Allah. Allah mau masukkan kita ke dalam surga, Allah mau masukkan kita dalam neraka, itu urusan Allah. Kewajiban kita yang kita harus kita laksanakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita kita pikir kalau masalah Allah mau memberikan kepada kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya. Bahkan ada yang mengatakan yang bisa membuat kita masuk surga itu adalah bukan amal ibadah kita, melainkan adalah ke atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau kita tidak beribadah, mungkin tidak Allah ngasih rahmat ke kita. Justru kita beribadah itu kita mancing ridho Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita, apapun yang terbaik pasti Allah berikan kepada kita. Nah, ini bapak-bapak yang perlu kita kaji bersama, bahwasanya ada hak-hak di antara saudara-saudara kita yang harus kita penuhi, dan itu adalah merupakan hak mereka. Ya, sekaligus juga hak saudara-saudara kita orang Islam. Ya, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu ada 6. Sekarang sudah mulai banyak kita tinggalkan ini, Pak. Ya, sudah banyak kita tinggalkan. Yang pertama apa itu? Idza laqaitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengannya, dengan orang Islam yang lain, ucapkan salam. Ini yang paling pertama.
Berarti apa Bapak Ibu? Ini identitas kita sebagai orang muslim satu dengan muslim yang lain, begitu ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hendaknya kita ucapkan, kita biasakan, kita budayakan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah Rasulullah itu berarti termasuk bagian dari ibadah. Sekarang ini salam lah banyaknya modelnya. Lado juga pakai salam. Lah pakai pula ada namo budaya. Lah pakai pula salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ntar lagi salam Pancasila. Salam Pancasila. Pade pula nio daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai salam yang satu itulah. Kita doakan saudara-saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita. Doa itu ibadah. Bukan salam-salam yang sekedar main-main. Bukan selamat siang, bukan selamat pagi, bukan selamat sore. Tanggung nian. Kalau cuma selamat pagi itulah cuma selamat. Siang tahap umur mobil puso, tahu kan, tak tahu gitu kan. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada 3 doa, Bapak Ibu-ibu. Yang pertama adalah assalamualaikum, keselamatan bagimu. Makanya kalau orang mengucapkan salam tuh wajib kita jawab. Karena dia sudah mendoakan kita, membentak kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan. Hidup di muka bumi ini tidak ada yang lebih mahal daripada selamat, Pak. Ya, selamat kita bekerja, selamat berumah tangga, kita selamat hidup bermasyarakat, kita selamat megang suatu jabatan, kita selamat. Selamat. Makan selamat, makan yang kita makan tidak jadi menjadikan penyakit. Ya enggak? Punya anaknya selamat, malah menjadikan investasi kita untuk mengantarkan kita ke alam akhirat yang lebih bahagia lagi. Ya enggak? Punya tetangga, sama-sama saling menyelamatkan. Ya. Keselamatan yang pertama. Yang kedua apa lagi? Assalamualaikum warahmatullah. Kita didoakan untuk mendapatkan rahmat Allah. Wah, ini luar biasa nih. Rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Orang yang mengucapkan salam itu mendoakan kita seperti itu. Yang ketiga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan yang didoakan oleh orang yang mengucapkan salam itu kepada kita. Saya rasa ini lebih dari cukup, Pak. Tidak perlu lagi ditambah-tambah yang macam-macam. Ya, karena kita sebagai orang Islam, salam yang kita ucapkan itu adalah ibadah. Salam yang kita ucapkan itu adalah merupakan doa. Bapak, ibu-ibu, pengajian majelis doa yang dimuliakan oleh Allah. Pernah diriwayatkan ada salah seorang sahabat yang kepingin betul Rasulullah datang berkunjung ke rumahnya. Satu hari belum terwujud, hari kedua belum terwujud, hari ketiga akhirnya terwujud. Datanglah Rasulullah ke rumah sahabat tersebut. Begitu datang Rasulullah mengucapkan salam kepada ahlul bait pemilik rumah tersebut, sahabat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah. Maka sahabat tadi menjawab salam Rasul tapi pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelan, maka Rasulullah menganggap salam dia belum dijawab. Maka Rasulullah ngulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang di dalam jawab lagi pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, ada tak manusia dalam gue? Lah 2 kali aku mengucapkan, kalau sekali lagi mengucapkan balik kanan lah kok. Emang aturannya seperti itu kan?
Ketika Rasulullah mengucapkan salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah sahabat pemilik rumah tadi menjawab dengan keras, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka diizinkan Rasulullah masuk. Begitu masuk, Rasulullah bertanya dengan sahabat tadi, aku mengucap salam sampai 3 kali. Kau tidak jawab-jawab, kata dia. Kalau sempat yang ketiga ini tidak kau jawab, aku balik kanan lah. Kira-kira seperti itu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ketiga salammu sudah aku jawab. Cuman aku sengaja salam pertama dan salam kedua itu aku jawab dengan pelan. Apa tujuannya? Supaya aku dapat 3 kali doa dari kau ya Rasulullah. Elok tujuannya. Ya, supaya aku dapat 3 kali doa darimu ya Rasulullah. Akhirnya mendengar jawaban sahabat itu tersenyum Rasulullah, ya, tidak jadi nak marah, terus nak balik kan nanti nak marah kan, itu. Ini Bapak Ibu. Jadi salam yang diucapkan oleh Rasulullah tadi bukan berarti tidak dijawab, ya, dijawab sama sahabat, tapi sengaja dia pelan-pelan supaya Rasul mengulang sampai 3 kali. Inilah salah satu maksud dan tujuan sahabat tadi, salam itu tidak dijawab. Kita kan kadang-kadang salam itu kan kita anggap pengganggu, beda. Baru nak istirahat balik kerja. Assalamualaikum kata orang. Siapa pula katanya. Ngacau dah tentu waktu orang nak istirahat. Dijawab tidak malah dapat dosa kita ngerutu. Ya. Maklum manusiawi, Pak, badan lita, capek segala macam nak istirahat, ya kan? Assalamualaikum, la haula wala, siapa? Yang paling dasar lagi saat sekarang nih, saya di pesantren itu, Pak. Kalau di pesantren itu minta ampunan lah, ya. Entah wali santri, entah santri, kalau ngucap salam itu kalau belum dijawab, tidak berhenti-henti. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhir timbul pula rasa dongkol di hati kan. Orang kok. Entah kita kok lagi tidak berbaju, entah kita kok lagi di WC kan. Ada juga jedanya dikit-dikit. Ya, jangan langsung lah, ya. Ini. Jadi salam yang diucapkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain itu adalah merupakan ibadah dan doa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjawab salam yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Jangan pula kalah kita dengan sinetron, Pak. Tengoklah sinetron-sinetron di TV itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami permisi Pak, assalamualaikum. Bukan main. Artis-artis tuh pakai salam terus dia, ya. Luar biasa. Jangan kita kalah pula dengan artis yang dalam sinetron itu. Mari kita budayakan ini. Identitas kita sebagai orang Islam, saudara orang Islam, maka kita harus mengucapkan salam, ya. Salam itu adalah merupakan doa dan juga merupakan bagian daripada ibadah yang harus kita laksanakan sesama Islam. Sini firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha, ya. Bahwasanya apabila kamu diberikan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Kalau orang datang nemui kita, assalamualaikum, batas itulah misalnya, ya. Assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih elok lagi, tambah lagi rahmat, ya. Kalau orang tuh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan salam lah berbeda, tidak ada pakai alif lam lagi. Bahkan ada orang-orang yang ceramah, ya, memberi sambutan, assalamualaikum, assalamualaikum. Salah itu, Pak. Kalau tidak ada pakai alif lam bukan assalamualaikum, salamun. Dia tidak pakai alif lam ma'rifah, berarti dia harus nakirah, salamun alaikum. Tapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang Rasul ajarkan kepada kita adalah asa, ada alif lamnya.
Alif lam sam sia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini etikanya. Apabila kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau sama dengan tersebut, ya. Ucapan salam yang disebutkan oleh orang muslim tadi. Di sini dikatakan bahwa dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu awalan adullukum ala amalin idza amaltumuhu tahabbtum. Yang artinya bahwa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah, tidak masuk surga. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian itu menjadi orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat. Mu'tazilah tadi, Pak. Tadi saya lupa. Mu'tazilah itu kelemahannya rukun imannya lebih dari rukun iman kita. Nah, itu maka dia termasuk kategori aliran yang sesat tadi, ya. Rukun imannya bukan 6, malah 7 lagi, ya. Nah, itu. Jadi kita tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kita dicap sebagai orang-orang yang beriman. Wala tu'minu, dan kamu dianggap belum beriman hatta tuhabbu, sehingga kita muncul rasa kasih sayang di antara sesama kita. Ya. Kita dianggap belum beriman kalau kita belum memiliki rasa kasih sayang dengan sesama saudara kita, sesama orang Islam. Ya. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis ini, adullukum ala amali iza amaltumuhu tahabbtum. Aku ajarkan, kata Rasul, aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian laksanakan, kalian akan timbul rasa kasih sayang antara sesama kalian. Apa itu? Yaitu ditanya sama sahabat, ya, qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu. Qala absus salam bainakum. Rasulullah mengatakan bahwasanya untuk supaya kita muncul rasa sayang dan cinta sesama kita, absus salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Di mana ketemu assalamualaikum, 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 sebarkan salam. Dengan kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan saudara-saudara kita. Dengan mendoakan saudara, memberikan imbas. Apa imbasnya? Ternyata akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta antara kita dengan saudara-saudara kita sesama orang Islam. Ini yang pertama, Bapak, Ibu-ibu. Kemudian yang kedua, hakul muslim yang kedua, di situ dijelaskan. Yang pertama tadi, iza laqaitahu fasallim alaih. Yang kedua adalah wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudara kita orang Islam mengundang kita, maka kita seharusnya menghadirinya. Kalau ada gawi yang lain, hadiri. Yang dilarang dalam Islam itu kalau yang ngundang pejabat, yang ngundang orang kaya, belum kita datanginya. Tapi kalau yang ngundang saudara kita orang-orang Islam yang kebetulan ekonominya lemah, kebetulan orang susah, pikir-pikir nak datang, salah ini. Kalau kita diundang maka kita jawab undangannya, kita hadiri. Kecuali kalau kita memang dalam keadaan tidak mungkin bisa menghadiri undangan tersebut. Kemudian hak muslim yang ketiga, Bapak, Ibu-ibu, di dalam hadis ini dikatakan wa iza istansohaka fansohu. Apabila dia minta nasihat dari kita, berikan nasihat itu. Jangan loke, jangan pelit. Berikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Kata Imam Nasruddin, ya,
Dia mengatakan di muka bumi ini ada sesuatu yang paling berharga dan sesuatu yang paling tidak berharga. Apa itu? Nasihat. Nasihat akan menjadi sesuatu yang berharga apabila orang yang kita nasihati melaksanakannya. Tapi sebaliknya, nasihat akan menjadi sesuatu yang tidak berharga sama sekali apabila orang yang diberikan nasihat itu tidak mau mengamalkannya. Nah, ini Bapak, nasihat penting sekali. Kalau dalam taklimu ta'alim itu ya, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansa'ani idahum lam yukrama. Sesungguhnya dokter, sesungguhnya guru itu adalah dua orang yang sama. Keduanya tidak akan memberikan nasihat apabila keduanya tidak dihormati, apabila keduanya tidak didengarkan ucapannya. Dokter, tak kita ikuti nasihatnya, jangan makan duren, beladas 5 butir sekali makan. Datang lagi ke rumah sakit, naik pula asam urat, tensi. Nah, kemarin apa kena sebabnya? Kepingin makan duren. Nah, kalau disebut jangan makan duren. Berapa makan? Adalah 5 ekor. Nah, 5 butir. Bukan lagi 5 biji, 5 butir ya. Nah, dokter marah tuh. Nasihat dia tidak didengarkan. Begitu juga dengan guru. Kalau guru mengajarkan, memberikan nasihat, tidak didengarkan sama muridnya, kesal sekali. Ya, kesal sekali. Dulu Pak, di Darul Aupa itu belum ada masuk PLN ceritanya. Dapatlah bantuan mesin dompeng dari kantor bupati. Kalau tidak salah mesin dompeng itu bekas untuk organ tunggal apa saya tidak paham juga. Zaman almarhum Pak Saman Hatib dapat bantuan mesin dompeng. Hampir setiap hari yang menjadi operator mesin dompeng itu saya loh Pak. Ya, tiap pagi jam 4:30 itu ngengkol, ngidupkan mesin. Sore begitu juga. Dekat maghrib. Saya buat memang di dekat dekat mesin dompeng itu, iko penyakitnya, iko obatnya. Iko penyakitnya, iko obatnya. Ada. Karena sering manggil ada almarhum Pak Rahman yang di Trate ini kan. Pagi-pagi lah jemput sana kalau mesin dompeng lah rusak. Jadi pada suatu hari, ya mesin dompeng tuh ngandung arus listrik juga. Salah satu hari saya ajak santri saya tuh untuk untuk bantu baiki kabel-kabel yang putus. Waktu itu mesin dompengnya hidup. Jadi waktu itu ini kayak mana kabelnya kocek sambung lagi itu. Cuma hati-hati pakai tang. Tang itu kan ada karetnya yang tidak menghantarkan arus listrik. Tapi ngeyel. Murid saya ini ngeyel. Pakai tang bilang, jangan pakai gunting, jangan yang itu besi itu ada harusnya. Ngeyel. Dianggapnya mesin dompeng tuh listriknya itu samalah dengan baterai biasa nih. Ngocek kabel tuh begigit ulah. La haula wala quwata illa billahil alim. Kebas lidah berlepas baru tuh. Apa hal saya bilang? Nyentrum kan? Lah saya sebut pakai tang tadi itu. Ilaha illallah kau ini tidak dengar cakap guru. Itulah. Jadi nasihat itu akan sangat berharga apabila nasihat itu dilaksanakan oleh orang yang melaksanakannya, ya. Dan nasihat itu jadi tidak berharga sama sekali apabila tidak dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, wa iza atisa fahamidallah fasammidhu, dan apabila ada yang bersin maka dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Bahkan nanti orang yang bersin tadi akan menjawab lagi yahdikumullah. Kemudian yang selanjutnya wa iza maridha fa'udhu, apabila sakit jenguk. Apabila ada saudara kita yang sakit jenguk. Tapi ada pula pakai etika. Ada juga adab-adab menjenguk orang sakit. Ya. Iya, lanjut.
Selamat jalan. Ya, ada etikanya menjenguk orang sakit itu bawa apa ibu-ibu. Yang pertama, menjenguk orang sakit itu harus tahu waktunya. Jangan kedatangan kita menjenguk itu malah justru membuat dia tambah sakit. Saya kebetulan BPJS saya itu kelas 3. BPJS kelas 3. Masuklah di rumah sakit mana Mitra Medika ini, kebetulan masuk situ. Karena BPJS kelas 3, pasien yang datang itu dalam satu kamar itu lebih dari 1, bahkan ada sampai 5. Yang lebih parah lagi, masing-masing satu pasien itu datang orang yang menjenguknya 5 kali 5 lah berapa jumlahnya kan? Dan yang datang itu kadang-kadang tidak tahu dia etika menjenguk orang sakit. Mohon maaf, itu kebetulan kalau tidak salah itu saya lagi demam panasnya luar biasa itu. Datanglah orang-orang itu kebetulan sekampung dengan saya ya. Maksudnya dari Jawa sana. Wah, sibuk dia. Wis payu kebone, wis didol. Oh, dereng payu katanya. Dereng payu, didol wae lah katanya kan. La ilaha illallah, saya bilang mano palak pening, badan panas, daldol terus. Orang ini cerita ya. Akhirnya sudah lama datang suster. Saya bilang, tolong suster, saya ini panas. Tolong disuntikkan paracetamol yang botolan itu ke infus saya nih. Disuntiklah paracetamol 1 botol itu, akhirnya turun panasnya. Begitu turun panas, datang dokter Taufik kan, Pak, saya lah enak Pak, nah, tak ada lagi panas. Saya bilang, dipegangnya, ayo tak ada panas lagi, bolehlah balik, kasih rekomendasi. Sampai ke pondok, ganti baju-baju dalam koper tuh, berangkat ke Jambi, masuk DKT lagi. Ya, kenapa demikian Bapak? Karena orang etika yang untuk menjenguk orang yang sakit itu tidak ada pihak etika. Ya, kemudian ketika kita menjenguk, kita doakan. Ini ada saya jenguk salah satu teman saya sakit, yang menjenguk ini tidak ada apa pula, tidak ada ngerti pula. Apa sakit Pak? Iko tensi naik. Berapa tensi itu? 220. La ilaha illallah. Wah Pak, kuat Bapak nih katanya. Biasa kalau sudah 200 tuh lewatlah tuh. La ilaha illallah, saya bilang, yang nyebut kok orang berilmu Pak. Balik keluar tersebut, jangan modal tunggu bilang. Nyuruh orang cepat mati itu namanya itu ya. Nah, jadi etika adab menjenguk orang yang sakit itu paling tidak kita doakan, kita berikan kesabaran, kita berikan penguatan keimanan kepada dia. Anggaplah ini adalah cobaan yang mudah-mudahan akan cepat diberikan kesembuhan. Kemudian yang selanjutnya bahwa apa? Yang keenam, wa iza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka kita antar. Bahwa apa ibu-ibu? Ini ada sedikit permasalahan. Ada yang mengatakan bahwasanya wanita itu dia larang ya untuk mengantar jenazah ke kubur. Memang di dalam syariat kita itu wanita itu dimakruhkan untuk mengantar jenazah ke kuburan dengan alasan, ada ilatnya, ada alasannya. Apa alasannya? Karena perempuan ini lemah, perempuan ini mudah bersedih, khawatir nanti kalau suaminya lah dimasukkan ke dalam kubur, ala bertangis-tangisan pula di situ ya, kemudian dia meronta-ronta sampai pingsan. Itu yang dilarang. Tapi andai kata hal yang ditakutkan itu tidak, maka hal itu bisa dilaksanakan, tidak ada masalah bagi kita. Wa iza mata fattabi'hu, apabila meninggal dunia maka iringilah. Begitu juga dengan masalah laki-laki dan perempuan bersalaman. Laki-laki dan perempuan Pak bersalaman, sebagian beberapa pendapat imam mazhab ya ada yang membolehkan. Tapi kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu dilarang. Kalau kita ingin bersalaman, maka bersalamannya muslim satu dengan muslim yang lain, muslimah satu dengan muslimah yang
lain. Bahkan ada yang mengatakan walaupun ketika kita bersalaman dengan wanita tua yang tidak akan memunculkan hasrat syahwat kita, maka lebih baik itu dihindari. Kita kadang-kadang kan salah antara murid dengan guru, wah cium semua ya, tangan segala macam. Kita ini darul mafasid. Saddu zara, ya, saddu zara itu artinya kita menghambat munculnya peluang-peluang dosa. Yang namanya laki-laki dan perempuan itu kalau sudah bersalaman, ya dah, itu cenderung pasti akan muncul ada yang namanya syahwat. Ya, pasti akan ada muncul nama syahwat. Maka lebih baik untuk menghindari yang seperti itu, ajarkan kepada keluarga kita, laki-laki salaman dengan laki-laki cukup. Yang perempuan salaman dengan yang perempuan. Untuk mencegah jangan sampai terjadi apa yang kita khawatirkan tadi. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Wadribuhum, dan pukul mereka, maksudnya pukul dengan mendidik ya. Wadribuhum idza balagu asrun, dan pukul dia kalau sudah umur 10 tahun. Wa farikul fil madaji, dan pisahkan mereka itu di tempat tidur. Jangan anak jantan tidur dengan anak betina umurlah 10 tahun, tak boleh. Atau emaknya kelonan dengan anaknya lah sudah umur misalnya SD kelas 6, 11 atau 12, tak boleh. Ini etika Islam gitu. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Kadang-kadang terjadi. Ya, sekarang kalau ada tentu lagi kan viral di mana-mana. Kemarin itu kan viral tuh antara mertua dengan menantu ya, wah heboh viralnya itu. Itu karena peluang setan untuk menjerumuskan kita tuh dari segala arah. Peluang setan untuk membuat kita bermaksiat itu dengan segala cara. Makanya kita cegah itu, kita hindarkan. Makanya saya dengan santri-santri saya bilang sudahlah, yang santriwati salaman bela dengan ustazahnya. Yang santriwan tidak apa-apa kita salaman gitu. Ya, karena fitnahnya besar. Santri itu bukannya ada yang tamat SD, ada yang sudah kelas 3 aliyah, lah gadis. Nah, kita bersalam-salaman untuk tazim, cium tangan kita segala macam. Di situ setan masuk, di situ setan bermain. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak hal-hal yang awalnya baik, ujung-ujungnya berdampak dengan hal-hal yang tidak baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu adalah suatu hal yang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, ya. Cuma untuk mengingatkan kembali, mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang 6 hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang menyinggung, saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.